terlihat ya. Nah, di sini posisi tulangannya bertabrakan ya di sini atau clash. Nah, untuk mengatasi clash ini berarti ada satu bagian yang perlu kita atur ya. Jadi saya coba atur seperti ini ya. Bagian yang tulangan yang kuning ini, clash 6 ini saya atur untuk selimutnya ya, untuk cover thickness on plan ini saya buat 4 cm, bagian bawah juga 4 cm, kemudian saya modify. Nah, ini sudah bergeser ya, tidak lagi bertabrakan tulangannya. Oke. Nah, yang terakhir saya akan buat untuk base plate penyambung ya. Ini agak tricky. Jadi cara buatnya kita pergi ke bagian komponen di sini, kemudian kita ketik base plate ya. Nah, base plate ini kita ketik, kita cari bebas ya. Di sini pilihannya banyak sebenarnya. Di sini saya coba menggunakan yang simple ya. Yang simple. I never thought I'd feel like this. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial ya. Di sini bagaimana cara kita membuat pile cap, kemudian membuat kolom pedestal, memasang base plate dan membuat pondasi bore pile ya. Nah, ini bangunan yang saya sementara kerjakan sebagai bahan untuk latihan. Di sini sebenarnya kalau kita lihat sudah ada detail-detail sambungannya seperti itu. Di sini juga harusnya juga sudah ada ya seperti ini. Oke, kita langsung saja. Di tampilan tekla ini biasanya ini di menu bar ini ada begitu banyak pilihannya seperti ini. Nah, untuk pertama kita pergi ke view ya, kemudian kita ke window. Nah, di sini saya pilih view-nya adalah plan ya, view plan seperti ini. Ini view plan. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan view plan ini lebih mudah tentunya. Tetapi bagi teman-teman yang belum terbiasa atau terbiasanya dengan bekerja langsung di objek 3D juga Tekla menawarkan opsi window dengan view 3D ya seperti ini. Saya coba menggunakan view 3D seperti berikutnya. Untuk membuat file cap kita ke konkret dulu. Kita tentukan dari jenis material yang digunakan ya. Di sini saya gunakan konkret, kemudian di sini saya pilih footingnya ya. Di sini footing. Nah, nanti pada bagian properties ya, di bagian kanan ini akan muncul. Kita beri nama file cap ya, tipe 1 misalkan seperti ini, atau saya namakan file cap tipe 1 ini karena dia ukurannya hanya ada untuk satu bore file ya, seperti itu. Untuk ukuran di sini sebenarnya bukan profil ya. Ini maksud profilnya bukan baja ya, tetapi dimensi daripada penampang ya di sini. Ini ukurannya 1,20 m kali 1,20 m. Bisa juga kita custom ya. Kita klik seperti ini. Ini bisa kita atur untuk ukurannya berapa. Misalkan saya mau 1250 dikali 1250. Ini juga bisa ya. Klik apply lalu oke. Kemudian untuk melakukan pemasangannya atau memasang file cap tersebut kita tinggal klik di intersection seperti ini ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan yang di sini ya. Pastikan topnya ini adalah 0 dan bottomnya ini adalah minus 60 atau kedalaman daripada atau ketebalannya, maksud ketebalan daripada file cap. Ini saya coba klik seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya posisinya. Ini kalau saya klik kiri, nah ini saya ganti katakanlah minus 70 ya. Ini otomatis secara langsung dia akan bertambah ketebalannya di sini. Ya, seperti itu. Begitupun dengan ukurannya. Ini kalau saya buat misalkan 1300 ya, bukan 1250. Saya modify nanti akan berubah. Jadi secara otomatis dia bisa sama seperti software Revit ya, tetapi yang saya senangi dari Tekla ini adalah dia lebih detail ya, lebih detail untuk penyebaran daripada tulangan ya. Kita lanjut perlahan-lahan ya. Saya klik seperti ini. Kemudian saya ganti tebalnya di sini minus 60 ya. Seperti itu kita modify lagi. Nah, setelah itu saya akan membuat kolom pedestalnya ya di sini.
Untuk membuat kolom pedestal, kita kembali ke konkret, kemudian kita pilih kolomnya, edit dulu. Kolom kita ganti di sini dengan ukuran 500 ya, kali 500. Kita apply, kita oke. Nah, ini kita modify. Nanti dia sebesar ini ya. Ini kita bisa atur untuk topnya ini 1 meter ya. Bottomnya kita 0, kemudian kita pilih modify. Nah, ini sudah jadi. Tetapi kalau kita perhatikan di sini bajanya ya, ini masuk ke dalam pedestal ya. Ini bisa kita lihat dari tampilan seperti ini ya. Nah, ini kan harusnya dia tidak masuk ya, tidak boleh masuk ke dalam. Nah, untuk memotong ini kita perhatikan di sini bottomnya masih masih 0 ya. Ini kita masukkan menjadi 100, kita pilih modify. Nah, ini nanti startnya berada di atas kolom pedestal. Oke, ini kita intro dulu. Oke, ini sudah jadi. Nah, berikutnya kita akan membuat pondasi bore pile ya di sini. Nah, untuk pondasi bore pile kita perlu tampilan plan at elevation 0 ya, seperti ini. Nah, ini saya harus memasukkan bore pile-nya tepat di tengah dari kolom pedestal dan juga pile cap-nya ya. Kita pilih kolom di sini, kemudian kita pilih di sini circular section ya. Ini kita buka, pilih round ya, seperti ini. Kita pilih D. Di sini kita masukkan untuk diameternya. Saya gunakan misalkan 500 mili atau 50 cm ya diameternya. Klik OK. Saya beri nama ini bore pile. Kemudian di sini topnya ini 0. Kemudian bottomnya ini saya masukkan, sorry, topnya ini harus minus 60 ya, karena berada di bawah pile cap. Kemudian 0, bottomnya ini kita masukkan minus 1000 ya, atau 10 meter. Oke, saya klik seperti ini. Kemudian do not show, pilih expand. Nah, nanti akan terlihat seperti ini ya. Nah, kita coba lihat dari tampilan 3D, modelnya sudah seperti ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau kita jadikan ini 0, ya, nanti dia akan berada di atas file cap ini ya, saya modify. Nah, ini seperti ini nanti dia jadinya. Kalau kita tampilkan dari tampilan wireframe, ya seperti ini nanti jadinya ya. Jadi dia akan menerus sampai ke atas ya. Nah, tetapi karena kita startnya dari minus 60 ya, topnya kita modify, maka dia akan mulai dari bawah ya, seperti itu. Kita coba lihat dari tampilan grid 1. Nah, modelnya seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini sangat jelas ya terlihat di sini. Oke, selanjutnya saya akan membuat pembesian untuk pile cap dan juga bore pile, tetapi juga akan menyambung pedestal ini ke struktur kolom baja. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kita buat yang untuk pembesian bore pile dulu ya di sini. Nah, untuk pembesian bore pile ini kita akan menggunakan namanya di sini komponen ya. Di sini kita komponen, kemudian kita ketik nilainya 82 ya. 82 ini maksudnya adalah nomor dari round column reinforcement ya, seperti ini. Saya klik 2 kali seperti ini ya. Kemudian kita akan masuk di sini, kita beri nama ini tulangan ya. Tulangan bore pile ya, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan tulangan bore pile di sini, kita akan mengatur pertama untuk diameternya ya. Di sini menggunakan diameter 16. Ini saya coba diameter 16 ya, tetapi bukan yang tais atau stirrup ya, tapi harus yang main ya, seperti ini. Saya beri bintang, klik OK. Kemudian untuk spasinya ya, di sini kita langsung bisa melihatnya di sini. Spasinya ini untuk main bar ini jumlahnya 8, bisa kita masukkan 12 misalkan seperti itu. Kemudian untuk bagian penyambungannya ini bisa kita masukkan ya. Misalkan di bagian nanti bagian bawah ada penyambungan, ini bisa kita fungsikan ya. Nah, kemudian kita ke
bagian hooknya ya. Bagian hook ini maksudnya yang masuk ke dalam file cap. Ini saya coba masukkan 35. Kemudian selimutnya di sini 4 cm. Kemudian yang bagian bawah ini saya nolkan. Artinya bagian besi ini tidak keluar dari betonnya. Ini berada ujungnya pada bore pile sisi bawah ya. Selanjutnya kita ke stirrup. Nah, ini enaknya Tekla, saya bisa mengatur spasi baik yang pada posisi 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, karena saya hanya menggunakan 3 tipe ya. Ini pilihannya jangan salah, ini menggunakan yang seperti ini ya. Ini yang full atau bisa yang satu-satu seperti ini. Ini bebas ya, tergantung desain. Tapi biasanya bore pile itu dia dililit spiral seperti ini ya. Nah, di sini saya matikan yang untuk spasi nomor 2 dan spasi nomor 4. Saya hanya menggunakan untuk spasi yang nomor 1 dan nomor 5 dan nomor 3. Ini jaraknya saya masukkan 15, kemudian ini saya masukkan katakanlah 7,5. Yang ini juga 7,5 saya rapatkan ya. Oke. Setelah itu kalau sudah di sini kita nanti stirupnya diameternya juga kita harus perhitungkan di sini paling tidak aturan terbaru itu harus 13 ya di sini. Jadi kita masuk di 420, kita klik tie stirupnya, kita beri bintang ya, kita pilih seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah itu kita modify, lalu kita apply, OK. Nah, selanjutnya kita tinggal klik pada bore pile yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Oke, dia tidak kena ya, sekali lagi. Not object, saya klik lagi. Oh sorry, kita interrupt dulu. Pilih lagi. Nah ini udah menyala seperti ini, kita klik. Nah ini langsung jadi ya. Kita lihat di sini. Nah seperti ini bentuk penulangannya. Mungkin belum terlalu jelas, saya coba atur ke tampilan wireframe seperti ini. Jadi ini langsung terlihat ya, di bagian atas ini rapat, kemudian bagian tengah ini renggang, bagian bawah juga ini rapat ya. Nah, bisa diatur di sini ya. Kita klik 2 kali. Oke, board filenya ini misalkan saya ganti lagi untuk stirupnya di sini. Di yang kedua juga saya aktifkan misalkan 10 ya, seperti itu. Ini juga saya buat 10. Oke, kemudian kita perhatikan di sini ya, di gambar ini. Kita tinggal klik modify. Nanti di sini akan langsung otomatis berubah ya. Jadi dia akan otomatis berubah. Oke, selanjutnya saya buat untuk penulangan file cap-nya ya. Nah, untuk penulangan file cap-nya ini kita bisa ini kita close dulu ya. Kita pilih rebar ya. Kemudian kita pilih bar group ya di sini. Kita pilih bar group. Nah, kita pilih dulu file cap-nya ya. Kita pilih dulu file cap-nya, kita klik seperti ini. Kemudian di sini nanti kita sudah ada pilihan ya. Di sini menggunakan besi 16 ya. Kemudian untuk spasinya ya, ini equal distribution by target spacing value. Di sini jaraknya 15 cm. Saya klik seperti ini. Oke, untuk startnya dari sini ke sana ya, kemudian ke bawah, balik lagi ke titik awal. Kemudian setelah itu untuk distribusinya saya klik dari sini ke bagian ini. Nanti akan terbentuk otomatis seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian yang arah, ini kalau saya namakan arah Y ya. Nah, sekarang saya akan buat untuk arah X. Nah, langkahnya sama. Kita pilih bar group ya. Kemudian di sini warnanya saya coba ganti ke warna biru. Oke, kemudian di sini saya klik lagi ya. File cap-nya, saya klik seperti ini. Saya mulai dari sini, kemudian ke sini ya, ke bawah, balik lagi, kemudian ke atas. Nanti untuk distribusinya saya dari endpoint yang ini ke endpoint yang ujung ya. Kalau tidak bisa kita ulangi lagi ya. Kita bar group. Kemudian kita klik ya seperti ini. Kita atur posisinya. Sorry. Kita rebar lagi. Kita klik file cap-nya. Kita klik seperti ini ke bawah. Oke, kanan naik ke atas. Ini ke sini. Naik ke atasnya di sini, kemudian balik ke titik awal. Oke, setelah itu dari endpoint ini ke endpoint yang ini ya, kita klik seperti ini. Maka dia otomatis sudah jadi ya, seperti ini.
kita bisa pergi ke view, kemudian kita pilih redraw ya. Nah, ini akan lebih terlihat ya. Nah, di sini posisi tulangannya bertabrakan ya di sini atau clash. Nah, untuk mengatasi clash ini berarti ada satu bagian yang perlu kita atur ya. Jadi saya coba atur seperti ini ya. Bagian yang tulangan yang kuning ini, clash 6 ini, saya atur untuk selimutnya ya. Untuk cover thickness on plan ini saya buat 4 cm, bagian bawah juga 4 cm, kemudian saya modify. Nah, ini sudah bergeser ya, tidak lagi bertabrakan tulangannya. Oke. Nah, yang terakhir saya akan buat untuk base plate penyambung ya. Ini agak tricky. Jadi cara buatnya kita pergi ke bagian komponen di sini, kemudian kita ketik base plate ya. Nah, base plate ini kita ketik, kita cari bebas ya. Di sini pilihannya banyak sebenarnya. Di sini saya coba menggunakan yang simple ya. Yang simple itu biasanya yang ini ya, 1042 seperti ini. Nah, ini saya klik dulu kolom pedestalnya dan saya tempatkan pada tengah-tengah kolom bajanya ya, seperti ini. Nah, kita lihat ini pedestalnya seperti ini ya. Jadi ini terbalik, oke. Kita klik lagi seperti ini bajanya baru masuk ke pedestalnya ya. Nah, ini seperti ini bentuk daripada base plate-nya ya. Nah, saya ingin mengatur untuk base plate-nya ini, oke, baik untuk lebar maupun untuk bautnya ya. Nah, caranya seperti apa? Kita pergi ke view, kemudian navigate. Nah, pilih set point view-nya, kita klik seperti ini. Nah, ini untuk membuat fokus kita di berputarnya lebih enak kita untuk mengatur visualnya ya, seperti itu. Kemudian setelah itu saya pilih seperti ini, kita klik dulu ya. Kemudian kita klik kanan, pilih properties ya. Nah, pada propertiesnya ini nanti muncul seperti ini. Untuk partnya ini, karena kolom kita ini menggunakan ukuran 50-50, maka ini saya buatkan menjadi 50 kali 50 ya, seperti itu. Ini saya coba modify. Nah, nanti akan terlihat full seperti ini. Kemudian untuk bautnya ya, kita ke bold ya di sini kita atur untuk jarak dari tepi ini saya masukkan misalkan 5 cm ya. Oke, 5 cm. Kemudian saya modify. Oke, bagian ini juga 5 cm ya, biar sama. Kita modify nanti bautnya di sini sudah berpindah ya. Sepertinya terlalu dekat dengan pinggir ya. Kita 7,5 saja. Ini juga 7,5. Oke, saya modify. Nah, ini sudah bergeser. Kemudian untuk bolt size-nya kita gunakan ya dari bolt standar dulu ya. Ini kita menggunakan A325M. Bolt size-nya kita gunakan 16, kita modify lagi. Nah, nanti ini berubah seperti ini. Kemudian jumlahnya ya, di sini saya coba masukkan 3 ya. Kita modify seperti ini. Langsung terlihat ya perubahannya. Seperti itu. Di sini saya coba putar lagi. Nah, ini base plate-nya sudah jadi ya seperti itu. Kita coba lihat dari tampilan wireframe-nya, ini sudah terlihat cukup detail ya seperti itu. Demikian tutorial dari saya dengan menggunakan software Tekla ini bagaimana kita memodelkan pembesian bore pile, pembesian pile cap, kemudian kita memasang juga base plate untuk sambungan baja ya. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini tidak terlihat, tapi kalau visualnya kita ganti ini dalam bentuk hidden, yang duanya seperti ini kita bisa melihat semua, kemudian yang tampilan yang satunya seperti ini. Sekian dari saya, semoga video bermanfaat dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share bagi yang membutuhkan dan jika suka dengan video ini silakan like dan ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.